Febri Haryadi siap comeback. 7 bulan absen, kini termotivasi bantu Persib juara. Cedera panjang tak membuat semangat Febri Haryadi meredup. Justru, situasi Persib Bandung yang tengah bersaing di papan atas dengan memimpin klasemen Liga 1 musim ini sejak pekan ke-17 menjadi bahan bakar motivasinya untuk segera kembali ke lapangan. Febri yang telah absen selama kurang lebih 7 bulan lamanya mengaku sangat termotivasi untuk bisa segera kembali ke lapangan hijau setelah proses pemulihan cedera ACL-nya perlahan-lahan menunjukkan hasil yang positif. Tentunya melihat posisi sekarang, Persib juga masih dalam posisi terbaik, tegasnya. Febri tak ingin hanya menjadi penonton di momen krusial musim ini. Dengan kompetisi yang tinggal menyisakan 7 laga, ia berharap bisa ambil bagian langsung untuk membantu tim menggapai target juara. Motivasi saya ya di sisa pertandingan ini saya ingin main tentunya, tambahnya. Ia juga berharap bisa segera mengembalikan kondisi fisiknya ke titik terbaik, agar bisa benar-benar siap saat mendapat kepercayaan kembali dari pelatih. Keinginan kuatnya untuk membantu tim di momen krusial ini menjadi bukti kedewasaannya. Dan juga saya mudah-mudahan bisa di top stamina juga di sisa 7 pertandingan terakhir, lanjutnya. Febri optimistis dengan progres pemulihan yang sudah ia jalani selama 7 bulan terakhir. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali masuk skuad pertandingan. Kembalinya pemain asal Gede Bage itu di waktu yang tepat juga bisa menjadi dorongan tambahan bagi Persib untuk mengarungi fase akhir musim dengan kekuatan penuh. Mudah-mudahan saya juga bisa bermain, tutupnya. Comeback Febri Haryadi makin dekat. Dimas Derajat juga segera gabung usai lawan Borneo. Febri Haryadi akhirnya kembali bergabung dalam sesi latihan tim setelah menepi cukup lama karena cedera ACL yang dideritanya sejak awal musim. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hoda mengonfirmasi bahwa pemain asal Gede Bage tersebut sudah menjalani proses penguatan otot secara intensif bersama fisioterapis tim dalam beberapa hari terakhir. Febri sudah bergabung kembali dalam latihan. Beberapa hari terakhir dia menjalani penguatan otot bersama fisioterapis, kata Bojan seusai latihan, Rabu, 9 April 2025. Bojan menyebut proses pemulihan Febri Haryadi berjalan sesuai rencana. Pada sesi latihan dalam 2 hari ini, pemain bernomor punggung 13 itu sudah mulai terlibat dalam latihan teknis dasar. Semuanya berjalan baik. Kakinya kuat, bagus. Hari ini dia melakukan hal-hal dasar, melakukan operan, bermain rondo, jelas pelatih asal Kroasia itu. Meski belum masuk dalam latihan kontak fisik, Bojan memberi sinyal bahwa secara bertahap Febri akan mulai ikut dalam sesi penuh bersama tim utama. Febri diharapkan dapat mengembalikan sentuhannya terhadap bola. Jadi sekarang kami akan lihat, pelan-pelan dia akan lebih banyak terlibat. Dia akan mulai masuk ke sesi latihan dengan kontak, ujarnya. Selain Febri, satu nama lain yang juga tengah dalam proses pemulihan adalah striker lokal, Dimas Derajat. Bojan menjelaskan bahwa mantan pemain Persikabo 1973 itu akan kembali bergabung secara penuh usai laga melawan Borneo. Dimas kemarin juga sudah cek kondisi dan dia akan bergabung kembali setelah laga melawan Borneo, pungkasnya. Borneo FC versus Persib Bandung, laga penentuan. Misi balas dendam di Segiri. Persib Bandung siap kembali berlaga pada pekan ke-28 Liga 1 Indonesia 2024-2025 dengan tantangan berat menghadapi tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat 11 April pukul 19 waktu Indonesia Barat. Duel ini bukan sekadar pertarungan 3 poin, tetapi juga uji konsistensi bagi sang pemuncak klasemen sekaligus kesempatan membalas luka lama. Secara statistik, Persib memang lebih unggul. Maung Bandung memuncaki klasemen dengan koleksi 57 poin dari 27 laga. Sementara Borneo FC tertahan di posisi ke-7 dengan 41 poin, namun berlaga di Stadion Segiri bukan perkara mudah. Persib punya kenangan pahit di kandang Borneo itu, lebih tepatnya ketika mereka kalah telak 1-4 meski sempat unggul lebih dulu lewat gol David da Silva pada musim 2022-2023. Kekalahan tersebut tercatat sebagai salah satu yang terbesar yang dialami Persib dalam pertemuan dengan Pesut Etam sejak era Liga 1 dimulai pada 2016. Dari 15 laga sebelumnya, Persib mencatatkan 8 kemenangan, 5 imbang, dan hanya 2 kekalahan dari Borneo FC. Kabar baiknya, setelah kekalahan di Segiri tersebut, Persib selalu tampil lebih dominan. Dalam 4 pertemuan terakhir, mereka menang 3 kali dan sekali imbang. Namun, 3 kemenangan itu semuanya diraih di kandang sendiri. Sementara laga tandang terakhir ke Segiri berakhir imbang 1-1 pada Oktober 2023. Borneo FC jelas tak bisa diremehkan. Tim asal Kalimantan Timur itu baru saja menumbangkan Dewa United 2-0 pada pekan ke-27 lalu.
Kemenangan tersebut sekaligus membantu Persib menjauhkan selisih poin menjadi 8 dari pesaing terdekatnya, Dewa United, yang kini ada di peringkat kedua. Pertandingan ini pun syarat gengsi. Selain menjadi laga besar pekan ke-28, hasilnya berpotensi menentukan langkah Persib dalam perburuan gelar juara. Kemenangan atas Borneo FC akan semakin membuka jalan Maung Bandung untuk meraih trofi Liga 1 musim ini. Akankah Persib berhasil mencuri 3 poin di Segiri dan menjaga keunggulan di puncak? Atau justru Borneo FC kembali menciptakan mimpi buruk di kandang mereka sendiri? Kita nantikan aksinya di lapangan. Persib tanpa David da Silva Klop. Siap tempur hadapi Borneo FC. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok dipastikan tetap ikut ke markas Borneo FC bersama rombongan tim untuk melakoni pekan ke-28 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat, 11 April 2025, malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Padahal, Mark Klok tidak bisa diturunkan saat lawan Borneo FC nanti lantaran akumulasi kartu. Walau demikian, kapten tim ini diakui Bojan Hoda tetap akan diboyong untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekannya di tim. Mark Klok akan ikut. Dia ingin ikut karena dia ingin berada bersama tim. Dia kapten tim, jadi ini adalah hal yang positif, jelas Bojan Hoda usai latihan di Stadion GBLA, Kota Bandung, Rabu, 9 April 2025. Persiapan pasukannya diakui Bojan Hoda sudah cukup bagus untuk menghadapi tim tuan rumah nanti, meski pada sesi latihan terakhir hanya berjalan singkat dan tajam. Ya, hari ini latihannya bagus, persiapan kami juga bagus. Latihannya singkat dan tajam. Semua pemain yang seharusnya bermain dalam pertandingan hadir, kecuali yang terkena akumulasi atau cedera, tutur Bojan. Kami siap untuk pertandingan, lihat saja nanti. Kami tahu ini akan jadi pertandingan yang sulit melawan Borneo, tapi kami akan berusaha memberikan yang terbaik dan meraih hasil positif, lanjut Bojan. Pelatih Persib asal Kroasia ini pun tidak merasa khawatir dengan banyaknya pemain yang harus absen di laga perdana pasca libur panjang kontrak tim berjulukan Pesut Etam nanti. Absennya pemain karena cedera atau akumulasi kartu diakui Bojan hal yang tidak bisa diubah. Dan yang lebih penting lagi, sambung Bojan, pemain lainnya siap untuk menggantikan peran para pemain yang absen di pertandingan nanti. Maung Bandung dipastikan tanpa 4 pemain penting yakni David da Silva dan Gervane Castaner karena masih pemulihan cedera. Kemudian Mark Klok dan Edo Febriansyah karena akumulasi kartu. Selain itu, Persib pun belum bisa menurunkan Dimas Drajat, Febri Haryadi, Rezaldi Hehanusa, dan Rahmat Irianto karena belum pulih 100% meski sudah semakin membaik dari cedera yang dialaminya. Ini hal yang tidak bisa saya ubah. Zulkifli juga tidak bisa ikut karena dia masih merasakan panas, nyeri di bagian tulang rusuknya. Tapi secara umum, Adzikri sudah bersama kami sepanjang tahun ini. Robi Darwis, Kakang Rudianto, mereka semua akan selalu mendapat kesempatan, kata Bojan. Melihat lini depan Maung Bandung tanpa 3 pemainnya seperti David da Silva, Gervane Castaner, dan Dimas Drajat, Bojan tetap percaya diri. Apalagi para penggantinya sudah sangat siap. Semua orang digaji dan mereka harus membuktikan pantas menerima gaji itu. Jadi bisa saja Ciro Alves, bisa Rian Kurnia, bisa Beckham, bisa siapa saja. Bisa juga dari pemain muda, tutur Bojan sambil mengakhiri. Persib rencananya akan bertolak ke Samarinda pada Kamis, 10 April 2025, pagi dari Tegaluar, Kota Bandung dengan kekuatan 22 pemain untuk menghadapi Borneo FC nanti.